Ya, hai, balik lagi di segmen Live Tips di channel YouTube Dito Management. Kita akan bahas pikiran-pikiran toksik yang harus dihilangkan di hidup kita. Pikiran toksik sering banget mungkin kita alami karena ya berbagai macam hal yang mengganggu mungkin di hidup kita. Yang pertama, menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan ini berakibat fatal bagi hidup kita. Contohnya, kita merasa bahwa kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut, padahal pekerjaan tersebut diberikan dari jauh-jauh hari. Lalu yang kedua, kita merasa rendah diri. Tidak percaya dengan pikiran kita sendiri, lalu kita tidak pernah mau bergerak karena kita merasa bahwa kita tidak bisa. Pikiran yang seperti ini menghasilkan efek buat kita sendiri, yaitu kita tidak akan pernah mampu dan kita tidak akan merasa bisa untuk mendapatkan satu peluang yang akan hadir dalam hidup kita nanti. Lalu yang ketiga, yaitu kita merasa kalau memperhatikan diri sendiri itu adalah hal yang salah. Padahal memperhatikan diri sendiri dengan egois itu jelas berbeda. Kalau egois, kita hanya mementingkan diri sendiri dalam waktu yang lama, atau mungkin setiap pekerjaan yang kita lakukan hanya bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau memperhatikan diri sendiri, itu akan membuat kita sendiri merasa bahwa kita punya hal yang dapat dibanggakan dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Lalu yang keempat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hampir sama seperti poin-poin yang sebelumnya, membandingkan diri sendiri bisa membuat kita mempunyai pikiran kita nggak akan bahagia kalau hidup kita nggak sama kayak mereka. Hidup kita nggak akan pernah bisa berjalan kalau kita tidak seperti mereka. Padahal hal seperti ini jelas salah. Hal yang seperti ini dapat menghilangkan rasa sejahtera dalam hidup kita. Lalu yang kelima adalah bahagia yang bersyarat. Seharusnya kebahagiaan itu kan kita sendiri yang menentukan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Ya, itu sudah harus disyukuri dan harus dihargai, yaitu bentuk bahagia buat diri kita sendiri. Tapi kadang kita mempunyai syarat untuk bahagia. Mungkin harus punya mobil dulu, punya rumah, punya penghasilan sekian juta, atau mungkin ada hal lain yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Poin yang terakhir ini adalah menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri terhadap kesempatan yang sudah terlewat, menyalahkan diri sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin kita buat sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk menjadi lebih baik, agar kita bisa mengantisipasi kesalahan yang akan kita buat nanti, yang berakibat pada kita menyalahkan diri sendiri. Berikutnya kita akan membahas pikiran negatif harus diubah menjadi yang positif. Itu yang pertama. Ketika kita mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain, kalau dipikir secara negatif, kita pasti akan membalas perlakuan mereka kepada kita. Tapi pikiran yang seperti itu atau tindakan seperti itu harus berubah menjadi hal yang positif. Contohnya menjadi, mungkin mereka tidak memperhatikan kita kalau kita berada dekat mereka. Mungkin mereka sedang ada alasan lain untuk
untuk melakukan hal yang lain sehingga membuat kita merasa kita tidak dihargai. Lalu yang kedua, orang lain tidak menghargai pemberian kita. Ini kalau dipikir secara negatif, bisa aja kita berpikiran kalau mereka udah pasti tidak pernah menghargai kita. Padahal kalau kita berpikir secara sebaliknya, bisa aja mereka masih ada alasan. Entah mungkin mereka masih kenyang ketika kita beri makanan, atau mungkin mereka punya hal lain yang akan dikerjakan. Lalu yang berikutnya, ketika kita melakukan kesalahan, biasanya kita selalu berpikir negatif dengan kita selalu berpikir negatif bahwa kita adalah orang yang tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut. Padahal kalau dipikir sebaliknya, kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut di lain waktu. Entah mungkin kita salah dalam melakukan pekerjaan, entah kita mungkin membuat kesalahan dengan keluarga, atau mungkin kita juga melakukan hal yang kurang mengenakan juga terhadap orang lain. Maka dari itu kita harus biasain kalau sudah tahu kalau itu salah, kita harus berubah lain waktu. Lalu yang keempat, menyesali peluang yang terlewat. Ini mungkin sering banget kita lakukan. Kita selalu mikir bahwa kalau dulu aku gini, kalau aku dulu gitu, kalau aku dulu gitu. Padahal hal yang seperti ini tuh harus dirubah. Mindset seperti ini tuh harus dihilangkan. Kayak contohnya, aku sekarang harus bisa melakukan yang terbaik agar nanti kesempatan yang akan datang bisa aku maksimalkan. Lalu yang terakhir, kita mungkin sering banget marah sampai berlebihan, atau mungkin melakukan sesuatu yang berlebihan seperti sedih, atau mungkin kita depresi, kita merasa kalau beban pikiran kita itu sangat-sangat berat gitu. Padahal hal-hal seperti ini tuh sebenarnya tidak perlu dipikir terlalu dalam. Kita bisa rubah pikiran-pikiran ini. Jadi aku harus bisa memperbaikinya. Nanti setelah kita marah, setelah kita sedih, setelah kita nangis, setelah kita depresi, kita harus bisa merubah sikap yang lebih baik. Ini tips life dari saya. Sampai ketemu lain waktu.